Alkitab yang mengatakan firman Tuhan yang mengatakan bukan saya. Jangan Bapak katakan saya. Bukan. Tapi Artinya kan Alkitab, melalui perintah Bapak kan Bapak iya, mengatakan ini saya kepada saya. menyampaikan Iya. kepada Bapak. Silakan Pak lanjut. Nah, makanya kan saya tidak salah. Berarti berbeda ya Pak ya. Oke, Ada dua ya Pak ya. ya saya Berarti kan tidak bisa Adam memaksakan. Alkitab Oke. dan Adam Oke. Al-Quran. Oke, silakan. Kalau Adam Lanjut. saya kan Al-Quran seperti apa namanya Ya. penciptaan manusia pertama itu dari unsur Iya. tanah, Adam dan Hawa, kemudian juga istrinya namanya Hawa, kemudian diturunkan ke bumi ya. Ya. Saya mau tanya Pak, sebentar Pak Lidara ya. Bapak di Al-Quran, sebentar Pak, di Al-Quran ada tertulis manusia diciptakan caranya bagaimana, ada nggak di Al-Quran? Dari tanah gitu ada nggak? Ada Pak. Terus jelaskan manusia diciptakan ada daging, meningkat tubuh dalam tulang, ada tulang, ada daging, ada urat, ada. Ada semua ada Pak. Oh ada ya di Al-Quran ya? Ada Al-Quran itu ya Pak. Ayat berapa itu? Jadi Al-Quran itu proses penciptaan manusia itu ada ya? itu ada 3 Pak. Apa caranya proses penciptaannya? Yang pertama itu Nabi Adam ya, dari unsur tanah itu diciptakan, dari unsur tanah berbentuk manusia, kemudian ditiupkan roh hidup. Itu pertama proses. Yang kedua dari tulang rusuk Nabi Adam tadi itu Siti Hawa yang kami imani. Dan yang ketiga ini proses kelahiran seperti sekarang ini, dari apa namanya rahim wanita kemudian keluar seperti yang pada umumnya manusia apa namanya ibu-ibu kita melahirkan, seperti itu. Tiga proses seperti itu Pak Ya. ya. Intinya kita sepakat dulu Pak ya, berarti ada 2 Adam ya Pak ya. Nabi Adam dengan Adam ciptaan YHWH, Adam ciptaan Allah. Oke, fix ya Pak ya. Silakan lanjut. Sebenarnya begini Pak Lidara. Kalau pemahaman kami Islam, sebenarnya yang di Nabi Adam itu tidak ada 2, 1 saja gitu loh. Oh jelas 2 Pak. Itu, ya itu jelas. Bapak jangan sama-samakan. Kita tidak mau disama-samakan Pak. Karena tegas dan jelas di Alkitab itu yang menciptakan Adam, sebentar Pak, yang menciptakan Adam adalah YHWH. Mari kita baca. Kita baca sama-sama. Saya dengar itu sudah Oke, kalau gitu gini lah, kita pintaskan saja kalau gitu Pak. Ya. Kalau YHWH memang demikian. Terus kalau untuk Tuhan penyebutan atau nama Tuhan dalam Kristiani itu siapa Pak? Nama Tuhan? Ya. Nama Tuhan di dalam Kristiani ya YHWH Pak. Mana YHWH Pak? Kenapa disebut Bapak? Bapak kenapa disebut karena Yesus? Kenapa disebut dengan Roh Kudus? Oke. Kenapa? Oke, Bapak mau dijelaskan kan? Dengarkan baik-baik. Boleh. Karena Bapak itu, karena YHWH itu tidak boleh disebut terlalu suci Pak. Kita dilarang di dalam Taurat menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di Taurat Musa sudah ditulis di dalam 10 hukum. Makanya disebut itu Adonai, Hashem, Hasemet Hashem, Hasem Hampeporas, Elohim. Enggak, itu terjemahan dari YHWH Pak. Dari YHWH itu orang di luar Israel menyebut Yahweh, Yehova, Yahwah, banyak Pak. Terserah itu. Karena huruf sebentar. Bapak sebentar dulu kok Bapak ngotot sekali. Ya, sabar ya. Sabar. SWT nggak kenal. Ya. Jadi YHWH ini bentuk tetragramaton Pak. Yod, Hei, Vav, Hei. Ini 4 huruf suci yang tidak bisa diterjemahkan karena itu tidak punya huruf hidup. Makanya di luar dari itu orang menambahkan huruf hidup A sama E karena huruf hidup A, I, U, O, E. Jadi ditaruh Yahweh supaya bisa dibaca Yahweh. Atau Yehuwa, atau Yahwa, atau Yehova, itu hanya sebutan dan predikat, bukan nama. Namanya tetap satu, YHWH tidak berubah. Tidak akan bikin bubur merah putih untuk berubah nama.
Sebutan dari YHWH itu banyak. Ada Allah, ada Eloah, ada Elohim. Banyak, Pak. Tapi namanya tetap satu. Kemudian menjadi Yesus Kristus. Karena itu adalah firman. Sang firman. Firman yang keluar dari YHWH. Menjadi manusia. Kalam atau kalimat daripada YHWH yang menjadi manusia. Roh Kudus itu adalah roh YHWH itu sendiri. Karena YHWH hidup harus ada roh kehidupan. Itulah yang disebut Roh Kudus. Makanya ada 3, Bapa, Putra, Bapa atau YHWH, Adonai atau Hashem atau apa terserah itu, tapi disebut Bapa. Anak itu adalah sebutan untuk Sang Firman yang menjadi manusia karena dia keluar dari YHWH. Makanya YHWH disebut Bapa, Yesus disebut anak. Bukan berarti Bapak ini kawin, punya istri, punya anak. Bukan begitu. Itu pemikiran tolol dan bodoh. Kalau mengatakan Tuhan beranak, itu pemikiran primitif, Pak. Mohon maaf, orang yang otaknya tidak ada di tempurung kepalanya. Kemudian Roh Kudus itu roh Tuhan. Ini satu kesatuan, satu hakikat, tetapi ada 3 pribadi atau 3 kemahakuasaan yang tetap esa. Itu, Pak. Ada lagi perubahan nama dari tidak ada perubahan. Dari tadi saya sudah sebutkan tidak ada perubahan nama. Yang ada adalah sebutan atau julukan. Contoh, Pak Jokowi, namanya Jokowi, disebut presiden, disebut bapaknya Kesang, disebut kakeknya, anaknya Kesang. Jadi itu sebutan, Pak, bukan nama. Nama tetap satu, YHWH. Sebutannya banyak. Ketika jadi... Kenapa dari pihak Kristen tidak menggunakan sebutan seperti di dalam Taurat? Sebutan boleh apa? Saya jawab, Pak? Saya jawab secara alkitabiah. Oh, silakan, Pak, silakan. Giliran saya ya. Ya. Silakan Bapak bertanya sama saya akan jelaskan secara. Oh, oke, baik ya. Udah makan ini, udah kenyang. Kenapa orang Kristen sebut Tuhan kok namanya Yesus kan gitu? Kenapa? Kenapa orang Kristen sebut nama Tuhan Yesus kan? Penyebutannya berbeda dengan dari Taurat. Nah, kitab Tauratnya Bapak, saya tanya dulu sebelum saya jelaskan dari kitab Taurat. Kitab Tauratnya Bapak mana? Kan saya sudah tidak akan menjawab lagi karena oleh Pak Lidara tadi bahwa Taurat kita tuh ada 2. Satu versinya kami, satu versinya dari mana? Jadi sudah tidak ada Taurat. Kosong ya? Tidak ada. Bukan. Artinya kalau saya mau menjawab, gini Pak Lidara, dengar dulu. Artinya kalau saya mau menjawab bahwa Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Apa yang disempurnakan? Kitab dahulu mana? Mana kitab Tauratmu? Kitab terdahulu mana? Tauratmu mana? Tauratnya dari Musa. Tauratmu mana? Saya tanya Tauratmu mana? Yang dibawa sama Musa. Iya, Taurat mana? Mana? Tauratnya mana? Ya, dengar dulu. Iya, jangan dengar. Saya orang yang tegas. Mana Tauratmu mana? Iya, dengar dulu. Sudah, Tauratmu mana? Dengar dulu. Mana Tauratmu? Mana Tauratmu? Tauratmu mana? Silakan. Ya. Jadi Taurat. kalau kita mengikuti sejarah daripada perjalanannya ajarannya, Taurat itu dari Nabi Musa, kemudian ya Mana? oleh Yesus dibilang digenapi. Enggak, jangan Pak. Sejarah ada begitu, Pak. Jangan. Mana sejarahmu? Jangan Makanya saya bilang Tauratmu mana? Ya jangan, Pak. Taurat mana? Kan di dalam Alkitab dibilang Yesus datang. Oke, gini. Bukan yang ditanya Tauratnya, Pak. Oke, tar. Di dalam kitab Al-Quran
Isa Al-Masih diberikan Injil. Nah, gini aja Kedebut Pak, dari saya mau langit. bertanya kepada Anda di sini tentang Saya akan kitab. jawab. Saya akan Ya, jawab. ya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Itu. Yang saya bingung, Injilnya tuh, yang Injilnya Bapak, nggak usah Taurat. Injil mana? Injilnya Bapak. Yang jatuh dari langit. Bukan itu dari langit. Al-Quran Bapak yang bicara kok. Mananya itu dari langit, Pak Pom. Yang diberikan, sebentar Pak Pom, saya tanya, yang diberikan kepada Isa sewaktu dia digendongan ibunya diberikan kitab Taurat, itu yang mana? Mana ada di mana Pak? Kitab Injil, bukan Taurat. Nah, Injil. saya katakan begini loh Pak Lidara, ya. Silakan. Kalau saya menerangkan tentang kitab Taurat itu yang di Injil Pak, oleh, Injil yang tadi dulu, ditanyakan sebentar. Barurut. Injil dulu yang diberikan kepada Nabi Isa Bapak ketika masih dalam buayan ibunya diberikan kitab. Ayatnya ada Pak, penggugat tolong dibukakan ayatnya Pak, biar Pak Arya kita berbicara dengan dalil dasar. Ya. Tolong Sampai Pak. dibuka Palidara. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam yang Ya. kami imani itu sama enggak dengan Yesus? Oh, jauh. Tidak Jauh. Isa itu kan berak celana di sekolah. Bukan Yesus. Isa itu berak di celana, teman saya. Ada Isa, makanya saya tegaskan Pak. Isa saya nggak kenal. Bentar Pak Bobo, biar kalau memang Isa demikian, itu bukan Palidara, Yesus. percuma kita bicarakan soal ini karena pasti berbeda. Anda mengatakan kan? Iya, memang beda. Kalau gitu jangan Anda tanyakan lagi kepada saya. Enggak, Pak Arya. Itu bukan Injil. Sebentar Pak Bobo. Sebentar Pak Bobo. Justru dari kitab Taurat, kitab Just, Injil, Anda mengatakan ada dua. Pak Arya, kalau saya Pak Arya, sebentar. Boleh saya ngomong Pak Arya sebentar ya. Dari awal tadi saya sudah tegaskan. Dari awal saya sudah tegaskan. Ini sekarang ada dua Pak. Ada dua Tuhan. Ada dua kitab. Ada dua Injil. Ada dua Taurat. Makanya kita mau buktikan yang mana yang asli, yang mana yang abal-abal Pak. Baca di layar. Baca Pak. Itu ayat Bapak loh. Coba silakan jelaskan ini di mana? Iya, jelas. Di sini kan Isa ini yang menurut kami itu adalah Yesus. Nah, itu yang Bapak narik-narik. Entah maaf yang kau sama-sama kan ya. Aneh aja. Sebentar. Di sini tulisan Yesus mana? Tulisan Yesus mana? Mana Yesus? Ya, sebentar Pak. Sebentar tenang Pak Bobo. Itu kan penyebutan. Nggak ada penyebutan. Sebentar. Abang punya mulut ini. Aku tanya lo, karena aku di situ Yesus bukan Yesus, kau bilang Yesus. Jangan tambah-tambah Pak. Mulutmu itu, mulutmu yang kau jaga. Di sini mana Yesus? Sebentar, mana Yesus? Mana Yesus? Mana Yesus tulisannya di sini? Dengar dulu. Kau yang dengar saya. Mana Yesus di sini? Kau bahasa Indonesia tahu nggak? Itu apa tulisannya? Anda bertanya. Ya, mana Yesus? Mana Yesus tulisan situ Yesus? Mana Yesus? Bilang Isa saya terima. Di sini dengar dulu. Iya, jangan kau bilang Yesus ya. Awas kau. Yang dikatakan Isa di sini ini menggambarkan tentang Yesus yang di dalam. Enggak ada Pak. Ya silakan dari jangan ngarang-ngarang Pak, nggak boleh tambah-tambah. Makanya begini. Sebentar Pak Bom. Pak Arya sebentar. Saya ngomong dulu Pak. Sebentar Pak. Ya. Pak, Bapak ini bilang Isa adalah Yesus. Ibunya Isa Maria. Ibunya Yesus Maria. Ibunya Isa Maryam. Siti Maryam ini aja udah beda Pak. Satu. Beda. Terus kedua, ya bapaknya Yesus itu Yusuf. Bapaknya Isa nggak ada Pak. Dua. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem di wilayah Israel. Isanya bapak nggak punya bapak, nggak ibunya namanya Maryam, ukta Harun yang lahir di bawah pohon korma di negeri antah berantah. Tiga bedanya. Kemudian Yesus ini adalah orang Israel asli.
Ini kan penyebutan Maria. palidara seperti Anda tadi Oh, mengatakan penyebut. Secara penyebutan nggak ada penyebutan Pak, bukan Tar dulu, bukan Pak. penyebutan Pak. Jangan Bapak framing Oke, lari-lari Saya ke tidak situ. framing. Anda dengar dulu Ah, penjelasan ya, saya. Ya apa? Kan gini loh. Ini yang kami Kita bicara katakan, Isa sama Yesus dulu Baca Pak. dulu, baca Kita dulu, baca bicara dulu, Isa bicara sama Yesus. Yesus. Isa dulu, Isa dulu. Ya, Isa dari mana? Lahir di mana? Lahir di mana, Pak? Digambarkan dalam Al-Qur'an. Lahirnya di mana, Lahirnya Pak? di mana? Lahirnya di mana? Lahirnya di mana Isa ini? Kalau Yesus, kalau Kok Yesus? Isa lahir di mana? Isa Coba itu, jelaskan. Isa lahir di mana? Saya buka dulu Ya, bukunya buka, gitu silakan. loh. Lahir di mana ya? Intinya Tenang gini Pak loh. Bom. Pak Bom tenang dulu. Tenang dulu lah, aduh. Kan kamu jangan framing, sama-sama Saya kan nggak bukan- boleh. Saya bukan framing Pak Bombong, dengar dulu. Tadi Ya udah, waktu Kamu Isa. udah bilang Yesus kok. Tadi waktu Isa Pak lahir di mana? Lidara Isa lahir di mana? menerangkan soal siapa namanya, soal YHWH, saya mengatakan Ya, kenapa. enggak jangan nanti tahu ya. Penjelasannya berbeda. Isa dulu Pak. Isa dulu Pak. Kita bicara Isa sama Yesus. Oke. Isa lahir di mana Pak? Ini perbedaan daripada penyebutan. Enggak ada Isa lahir Tidak di mana, ada, bukan Isa lahir di penyebutan mana? Pak. Isa lahir di mana Pak? Aduh, Anda ini. Isa lahir di mana Pak? Ini bukan soal penyebutan, lahir, tempat lahir Pak. Pak Arya lahir di mana? Sebentar Pak. Pak Arya lahir di mana? Pak Bom lahir di mana? Ini bukan penyebutan Pak. Coba silakan. Lahir di mana Isa Pak? Lahir di mana? Bentar, saya cari bukunya dulu ini. Ya silakan Pak. Itu Silakan. kan kemampuan daya pikir, daya Iya. hafal manusia kan terbatas. Iya, oke Pak. Jadi Silakan. kan membutuhkan juga referensi. Betul. Harus Untuk Pak. Harus pembinaan. pakai referensi. Iya. Makanya kan kita Harus. buka dulu. Oke, kita Ya, tunggu makanya Pak. jangan kita kadrun toh, baca ya. Pak Bom ini mulutnya kurang bagus kalau ngomong. Oh, kamu yang ngarang, Isa kamu bilang Yesus. Mulutmu yang lambemu. Loh, itu kan Kamu yang jangan namanya karang-karang ya. penyebutan Pak Sebentar. Bom. Tidak Itu ada. menurut dia. Terserah Ya. Anda kan gitu. Oh terserah Bentar. saya, kamu jangan Iya. framing. Anda Nggak boleh. menanyakan, saya menjawab. Ya udah, Itu Oke, loh. Pak. bicara Isa saja, jangan Yesus. Oke Pak Bisa Arya, saja, ya. jelaskan aja Pak. Isa Udah saja, Pak. jangan bicara Lanjut Yesus, aja, Isa Pak. saja. Isa lahir di mana Pak? Tolong jelaskan lahir di supaya mana? kita tahu Pak. Iya, ya. Nah, mana bukunya ini? Saya tidak mau dengar cerita dongeng. 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 Isa lahir di mana? Udah. Sebentar Pak Bom biar Pak dia jelaskan dulu. Pak Bom tenanglah, Bukunya sabar. ini. Buku Dia tentang lagi cari. Nabi Isa ini. Ya, Nama ibunya Isa, bapaknya siapa, Iya, pamannya iya. siapa ya. Iya. Mantap ini, mantap ini. Ya, mantap. Betul. Iya. Mantap. Bentar, mungkin sebentar Pak ya. Kalau bukunya sebentar saya lagi cari. Oke, Kita cari, kembali dulu Pak. ke Al-Qurannya aja deh tentang Ya, surat Maryam. ya, surah Maryam Iya, coba Pak. surat Maryam. Ya, disebut Oh, lahir di mana Pak? kan Lahir di bedanya mana? bukan, maksudnya kan Ya, lahir di mana? Kisah Nabi Isa kan, Iya. Iya. Lahirnya di mana Pak? kan gitu. Lahirnya di Artinya mana? kan tadi Pas apa nih? Nade Di darah. pakai siapa? Didara. Nah, Didara Iya. kan mengatakan bahwa Isa Ya, mulutmu jangan juga tukang tipu ya. Mulutmu jangan jadi tukang tipu Coba ya. ceritakan aja Pak. Ceritakan aja, Pak. aja Jangan Isa mulutnya lahir tukang di tipu. mana? Lahirnya Jangan di mana Pak? Jangan Nggak jadi usah mulutmu kemana-mana jadi dulu. jin ibrit ya. Nggak usah kemana-mana, Mulut Pak. ini kok nggak bagus. Enggak, Bom mulutmu ini. karena mulutmu sembarang kamu framing Isa dari Yesus. tadi kok. Aneh dari aja tadi lu. saya ngomong apa Pak Bom? Kamu bilang Yesus, Isa Yesus. Nggak boleh. Ya Itu udah Pak. Al-Quran kamu Isa kok. Marah-marah. Loh, Udah Pak, udah Pak. Biarin Kan saya- cerita itu. Terserah Cerita gimana. ceritanya Kamu kan pakai mirip. tulisan di kitab kamu. Coba Iya. cerita Pak. Mana Isanya Yesus cerita. tulisan Yesus? Kacau nih, kacau. Enggak cerita Isanya lahir Kamu di yang mana? kacau. Eh, Silakan kamu jelaskan. Hmm. Jangan ngarang ya. Cerita Jangan tambah-tambah. cerita Nggak boleh. Isanya di mana Pak? Tolong Pak disebutkan cerita Isa lahir di mana Pak? Menurut Al-Qur'an. bentar, Nggak boleh framing ya. Kalau framing saya potong.
Ngapain mau framing kok gitu loh. Kan udah framing lu. Tadi kamu baca Al-Quranmu, kamu bilang Yesus. Nggak ada tulisan Yesus itu bisa. Yang lurus. Ini ada Pak, Kalau- udah tuh di layar ada Pak tuh, udah dibantu Pak. Quran Isa 19 itu- ayat 23. Kalau Isa itu yang setahu saya itu lahirnya di Bethlehem, Palestina. Mana? Mana Betlehemnya, ayatnya? Pak? Mana Mana kota ayatnya? Betlehemnya mana? Ntar dulu. Tunjukkan Pak ayatnya Pak. Ntar dulu. Mm-mm. Nah, ini bagus ini pencerahan ini Pak. Ini salah benar. Pencerahan Pak. Pencerahan. Tenang Pak Bom. Ntar dulu. Tenang Pak. Framing lagi. Enggak, ini pencerahan. Framing. Sebentar Dua Pak kali Bom. framing. Isa lahir di Bethlehem. Isa lahir di Bethlehem. Framing lagi. Mana Ya, ayatnya? jadi Mana ayatnya? Jadi kalau lahir di Bethlehem ini, waduh pencerahan yang Waduh. sangat baik nih. Ini bagus sekali nih, saya mau belajar. Mana framing, mana ayatnya? Oke, Larang silakan Pak. lagi. Silakan Mana Pak, ayatnya? silakan. Bukunya Silakan, ini Pak. belum saya dapat, Pak. Sebentar. Dunia kiamat juga gak ada. Ntar dulu. Cari sampai mampus lu. Di Al-Qur'annya Pak ya, di Al-Qur'an. Cari. Di Al-Qur'an Pak. Cari. Di ayat Kalau di mana? Al-Quran itu kan memang dia bersandar. Harian itu bersandar ya. Di Iya, pangkal bersandar di pohon mana? Pak? kurma. Di pangkal pohon kurma. Ya, pohon kormanya di mana Pak? Gitu. Pohon kormanya di mana itu Pak? Jelaskan Pak. Kalau korma itu kan biasa di Timur Tengah ya. Iya, Timur Gitu. Tengah, betul. Iya, di Iya, kawasan iya. Arabia juga ada kan gitu. Iya, di Israel nggak ada Pak. Di Israel nggak pernah ada pohon korma. Iya. Pak Bombom, Lagi di Pak Bombom, Bethlehem. kalau Isa lahir, Pak Bombom, Sebentar Pak. Sebentar Pak Sio. kalau Isa lahir di Bethlehem banyak yang murtad malam ini Pak Bombom. Iya. Oke. Oke Ya, Pak dengar Arya. dulu, dengar. Silakan Pak Arya. Silakan Pak Arya. Cari di Al-Quran malam ini saya murtad. Nggak perlu Anda murtad. Nggak perlu apa? Murtad saya. Anda murtad. Jadi gini, berarti tadi saya salah menyebutkan Bethlehem ya, saya salah menyebutkan. Oh, lo salah ya berarti. Oke. Iya, Salah ya? enggak. Salah. Karena kan tadi Ya. merujuk kepada Maryam Ya, ini ya, kan ya. adalah Ya. dia bersandar di pangkal pohon kurma, kan gitu Iya. loh. Pangkal Nah, pohon korma. Di kurma mana? itu kan berarti kan Di mana? Di mana daerah itu? kawasan Arabia. Iya, Arabia. Gitu loh. Berarti di Arabia. Ya kan di Timur Tengah kan dalam arti kata ya ada seputaran situ yang banyak pohon kurma. ya berarti Arabia Pak ya. Catat. Enggak. Arabia. Bukan, artinya kan kita bersandar kepada namanya pangkal pohon kurma. Kan gitu Iya, ya. betul. Nah, Betul. nanti kan kita akan merujuk mana sih kawasan-kawasan mana yang ada apa namanya Iya. pohon kurmanya kan begitu. Di mana? Iya, di mana? Untuk mau menyebutkan Iya, biar itu di mana biar. itu kan tidak bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah sekarang gini, kalau anda menanyakan soal Isa, sementara Yesus itu berbeda dengan Isa, jadi kan percuma juga saya menerangkan soal ini. Poin apa yang anda mau ambil dari sini? Poinnya Karena kan anda adalah mengatakan ibunya berbeda, ya bapaknya tadi juga berbeda. Bapak Arya Bilang Isa sendiri Yesus. yang mengatakan dalam Tapi sama. perspektif Bapak dan Islam Isa adalah Yesus. Itu Iya. yang kita tolak. Itu yang kita tolak mentah-mentah. Tapi kalau anda tolak, kita Ah. tidak bisa membahas itu lagi. Oke? Iya. Ya sudah. Kamu kan Oke, cukup. kamu Cukup, sendiri Pak. yang bilang. Cukup. Begini Pak Arya. Tadi kan kita berbicara diskusi dari Iya. perspektifnya Pak Arya, perspektif Islam, dari perspektifnya kita Kristen. Jadi tetap bisa Senangnya Pak Bobong diskusi. ketawa seperti itu. Loh Walaupun iya, karena saya nggak mau walaupun dengar cerita kita aneh-aneh. berbeda. Isa Loh, dan cerita aneh-aneh Yesus. Oke. Oke. Gini, Pak, dengar dulu. Pak, Nih. Nggak, saya mau- Kau dengar saya mau dulu. ngomong dengan Pak Hei, Bobong kau sebentar. dengar tadi ngomong terus, saya belum ngomong. Kau dengar saya, ya? Kadrun, kau dengar ya? Saya Kadrun, menjawab kau dengar? apa yang ditanya. Saya sudah tahu Pak Lidara. Dari tadi itu dia pura-pura lemah. Saya tahu nih orang siapa. Kau nggak bisa bawa Pak Bombom. Ya?
Oh, Saya gimana? emangnya Hendritan Oh, kenapa? masalah kan kemarin dibahas masalah Pak Joshua TU kan, ajarannya Pak Joshua TU itu gimana? Baru Bapak, saya tanya, Bapak Trinitas atau Oneness? Nah, saya seorang Muslim, Pak. Saya nanya Oh, ke Bapak Bom. Muslim. Oh, Bapak Muslim. Iya, nanya ke Bom. Oh, Bapak Muslim. Bapak siapa ini namanya nih? Pak Frans. Oh, Pak Frans Muslim. Ya, Ya, kalau kita Kristen itu dari Alkitabiah sudah jelas bahwa itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. terus itu Pak Henry itu kitabnya sama Pak Bambang sama juga. Sama, cuma dia kan bukan pendeta. Dia kan cuma menafsirkan, dia bukan pendeta, Pak. Oh, jadi penafsirannya beda-beda Pak Bambang ya? Bukan penafsirannya, dia tidak Alkitabiah. Panggil dia dong, berdialog. Bapak bisa kasih saya berdialog sama dia? Silakan. Atau Joshua TU? Ada yang saya mau tanyakan? Nggak bisa Pak, kemarin kan cuma saya lihat ini Bang, dilihat di YouTube kan beliau menjelaskan seperti itu kan. Siapa menjelaskan? Ya Pak ini Pak apa namanya Pak Hendritan. Jadi makanya saya tanya Pak Bom gimana perbedaan dan persamaannya itu loh Pak. Persembahan. Persamaan. Oh, gini ya. Gini ya. Pak Bom senyum dulu Pak Bom, jangan emosi Pak, senyum Pak, senyum. Saya tidak emosi, cuma saya tegas, ajaran saya tegas. Kalau Islam mengatakan Isa adalah Yesus, menurut Bapak Isa dan Yesus sama nggak? Kalau menurut saya, kalau yang saya ini sama Pak. Tapi cuma sama. Di pandangan Anda beda, di pandangan Anda kan beda. Bukan pemahaman saya, secara Alkitabiah. Saya tanya, Isa itu lahir di mana? Hah? Isa lahir di mana? Ya di Yerusalem Pak, di antara Arab sana. Mana ayatnya Pak? Ya, mana jadi, ayatnya Isa lahir di Yerusalem? Silakan. Kalau saya kan buka di surat Al-Maryam Pak ya kan? Mana? Pak Lidara silakan Pak Lidara. Saya diskusi. Bapak ini kayaknya mantap. Silakan Pak Lidara. Lidara penggugat, saya nggak tahu Al-Quran dia. Tolong. Ya, jangan ini dulu Pak, jangan ini, tenang dulu, sabar, tenang ya. Jadi, oke Pak Frans. Mariam berapa Pak? Silakan. Ya. Pak Bom kurang senyum, Pak Bom senyum dulu Pak Bom, jangan emosi Pak. Saya nggak marah. Saya orangnya kalau orang sudah framing, saya minta ayat tolong tunjukkan, jangan framing. Kita kan di sini kan jemaat saya banyak. Ya udah kita bedah Al-Quran, bedah Injil, bedah Alkitab. Ya, Bapak bilang lahir di Bethlehem ya. Oke, silakan. Malam ini saya murtad, Pak. Kalau Bapak tunjukkan Al-Quran, Isa lahir di Bethlehem. Saya pindah, Pak. Ya, coba dijelaskan Pak Frans. Di mana yang tertulis di Bethlehem dalam Al-Quran. Silakan, Pak. Nah, ini buka surat Al-Imran aja, Pak. Buka surat Al-Imran. Oke, Al-Imran berapa, Pak? Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Sebentar. Al-Imran itu sebentar ya. Saya scan Pak Bopom. Oke. Halo. Itu, Pak. Iya. 23. Ya. Nah itu. Iya. Ini mana itu? Itu dibacakan, ini Pak. proses ini ya. Benar. Ya. Dibaca Pak Frans, silakan. Baca, Pak. Jawab, Pak. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, maksudnya dimundurkan lagi kayaknya itu Pak Lidera. Pak dimundurkan mana? Masuk ke ayat berapa? 1924. 1924. Pak. Ya. Coba Pak dibaca Pak Frans. Maka dia Jibril berseru kepadanya di tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah. Ini di mana, Pak? Kalau Al-Imran itu, jadi begini Pak, enggak kan kita kan ya, jadi gini tadi Bapak kan bilang, ya silakan Pak, silakan.
menjelaskan di antara Bani Israel itu Pak, itu bisa di daerah Syam. Kalau menurut pandangan saya orang Muslim, daerah Syam di Syam, mana, Pak? Suriah. Syam di mana, Pak? Ya, kayak Suriah, Palestina, itu kan Syam itu Pak, bagian Bukan, dari ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada di Palestina, nggak ada di wilayah Israel khususnya pohon kurma. Yang ada pohon kurma, saya sudah bolak-balik ke sana. Yang ada itu di luar kota Israel di Jericho. Jericho itu yang berbatasan dengan Mesir. Itu ada pohon korma dan itu kormanya yang terbaik di wilayah Arab, bahkan diekspor ke Arab Saudi. Mana Silakan. tulisannya Jadi Bethlehem? pengertiannya Silakan Pak Frans, Pak Bobo mau tanya. Tadi Pak Frans kan bilang kota Bethlehem ada tulis di Al-Quran. Saya mau Yerusalem Pak, Yerusalem dibilang. Oh tidak, Ya, tidak Pak Bambang. Bambang tadi kan mengatakan Bethlehem Pak. Yerusalem. Silakan Yerusalem. Ya, jadi begini, karena ya Bani Israel, ya Nabi Isa itu berkata di Al-Quran itu bahwa Allah menjelaskan bahwa dia itu untuk Bani Israel Pak. Jadi Israel itu kan dari Yerusalem Pak masuknya begitu. Sebentar Pak Bambang. Bani Israel, ya Bani Israel. Pak, kepada Bani Israel. Pak Frans, saya ke Israel sudah mau ke 6 kali. Saya bertanya setiap ke sana di mana yang namanya Isa. Nggak pernah ada yang tahu, Pak. Nggak ada orang Bani Israel atau bangsa Israel yang namanya Isa. Nggak ada, Pak. Kalau jadi bagaimana? Sejarah, ya. Saya kan tetap memacu pada Al-Quran, Pak. Jadi kan silakan. Silakan. Itu ke buku Bapak saya tidak bantah. Saya cuma membantah, saya memagari kitab saya, Pak. Memagari kitab saya supaya jangan ada penyusup yang masuk ke kitab saya. Mencaplok. Iya, mencaplok kitab saya. Gitu. Silakan. Isa adalah Yesus, nggak boleh. Silakan, Pak. Berbeda. Jadi apa namanya? Jadi menurut kami kan Nabi Isa itu kan dilahirkan di rahimnya Maryam dengan Roh Kudus, ditiupkan oleh Allah melalui Jibril kan. Betul. Nah, seperti itu. Dan itu ditugaskan kepada Bani Israel. Seperti itu dijelaskan di Al-Quran. Itu ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan. Pertanyaan saya, Pak, Bani Israel yang mana? Yang Isa ini Bani Israel yang mana lagi? Karena di bangsa Israel tidak, tadi kan saya sudah jelaskan, di bangsa Israel tidak pernah ada yang namanya Isa, Pak. Nah, kalau di Bapak ada Bani Israel, makanya saya tanya Bani Israel yang mana, coba Bapak tunjukkan. Iya, Bani Israel yang Abang mana? mau mualaf ini. Ya, Bani Israel. Abang mau mualaf. Bani Israel di zamannya, Pak. Iya, Bani Israel itu di zamannya itu. Bani Israel, Pak, dari zaman Kanaan sebelum Masehi sampai sekarang tetap itu, Pak, yang sekarang ada, Pak. Iya, Itu Bani Israel. Seperti itu. Nggak ada zamannya yang berbeda. Tetap manusianya itu juga. Tuhannya juga satu, Pak, YHWH, nggak pernah ganti. Silakan Pak dijelaskan. Yang dimana Isa yang Bapak imani ini, yang Bani Israel yang mana lagi nih? Saya perlu belajar nih. Saya mau belajar, saya mau mualaf. Mau belajar, Pak. Silakan. Tadi bilang kata Isa di Yerusalem. Saya mau belajar. Ya Bani Israel di zamannya aja lah, Pak, di daerah itu aja. Iya, di zamannya zaman mana, Pak? Zaman yang mana, Pak? Coba jelaskan supaya jelas nih, Pak. Jangan ngambang. Zamannya yang mana? Zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ke-7, abad ke-21. Zaman yang mana nih, Pak? Tolong dijelaskan. Jadi ini kita kembali gini aja, Pak, bicara kan? Kembali ke fokus awal. Pertanyaan saya yang awal. Jadi
Pak Bom Bom kan saya tanya tadi, ya kan? Nah, jadi kan Nabi Isa itu kan bukan Yesus. Kalau menurut Pak Bom Bom kan? Menurut saya juga, menurut Alkitab itu bukan Yesus Isa. Isa Yesus. Bukan Isa, Pak. Oke, Bukan saya mau menurut tanya. kita. Saya mau tanya Pak Frans, minta maaf, saya hanya di dialog ya. Yang teman-teman yang di room, yang di live chat dengar baik-baik ya. Menurut Al-Quran, karena teman-teman saya bilang, Isa itu punya mama namanya siapa, Pak? Maryam, punya ibu. menurut saya. Oke, Maryam. Oke. Di Al-Quran ya, kita bicara Al-Quran ya. Kalau Isa punya mama Maryam, Maryam berapa saudara, Pak, dalam Al-Quran? Satu. Hah? Satu, saudara. Maryam punya saudara siapa namanya? Tidak dijelaskan. Cuma dia mengatakan kepada saudaranya dia melahirkan itu. Ada di Al-Quran. Oh, Di surat. berarti Bapak kurang paham Al-Quran. Penggugat, saya tanya dulu orang-orang teman yang biasa baca Al-Quran. Pak Lidara, di Al-Quran itu saya sudah nonton ustadz-ustadz yang bicara juga. Penggugat, ada ayat kah Maryam punya saudara siapa di Al-Quran? Harun, Pak. Hah? Harun. Harun dan Musa kan? Iya. Ah, yo Bapak Pras gimana? Kok orang Enggak, bukan. Nggak ada, Bukan, Pak. Nggak ada di Al-Quran. Nggak ada Harun dan Nggak ada. Musa. Jangan nambah-nambah. Uktah Harun Bukan. Oh, di Harun. Al-Quran. Itu keluarga itu dijelaskan dia berkeluarga, itu bahwa dia itu kan menjelaskan bahwa dia itu bukan pezina di situ, ya kan? Sementara keluarga dia itu adalah orang-orang yang bersih kasih Al-Quran dulu. Al-Quran berapa itu? Bikin dulu di itu. Setting, Pak. Udah gini deh, Pak. Bentar, Gini, Pak Pak Lidara. Bom. Nggak usah Saya lari baca dulu. kemana-mana. Enggak. Sebentar dulu Pak Lidara. Itu tuh siapa itu, Pak? Maryam punya saudara siapa itu? Silakan Pak baca. Silakan Pak. Hai saudara perempuan, Harun, Maryam. Saudara ini global, Pak. Kalau kayak menurut saya ini global. Oh, global. Ya kan dia Harun, Berarti yang maka Ustadz khotbah itu salah ya? Ustadz apa ya ada videonya itu ya? kalau ya itu Pak. Hidayat. Coba digulir ke bawah dulu Al-Quran itu, Pak. Digulir ke bawah dikit biar saya lihat dulu apa harakat di atasnya. Coba lihat. Ini kata Ustadz Hidayat, makanya Bawah saya dikit. tanya, Pak. Surat ayat berapa? Ayat berapa? Enggak. Ini kan ada titik yang enggak terlihat itu Pak di atas. Coba gulirkan ke bawah sedikit aja. Ada ya hatu bahasa Arabnya. Ke bawahin dikit. Itu bahasa Arabnya. Halo? Silakan. Kalau ayahnya Maryam siapa, Pak? Asai. Hah? Hah? Ayahnya Maryam. Ibu Isa. Ya dia sulit. Ayahnya nama siapa? Imran ya. Ali Imran. Imran, kan? Ya Imran. Nah, Imran kan? Kalau saya dengar dari ceramahnya Ustadz Hidayat atau Ustadz lain, saya dengar itu Maryam ini punya bapak namanya Imran. Benar ya? Pak ya? Benar ya? Terus saudaranya Maryam ini Harun dan Musa. Betul nggak? Ini adalah Oh, ini bukan. Al-Quran yang bilang. Loh, Bukan. Ini kayak keturunan. Kalau ya itu keturunan. berarti Ustadz Hidayat salah dong. Dia keliru, Pak. Dia keliru. Oh, dia keliru. Dengar ya. Semua teman-teman ya, Ustadz Hidayat keliru. Terus Ustadz sama lagi itu keliru berarti ya. Yang Ustadz yang besar ini di agamanya Bapak ada Ustadz besar itu. Apa namanya itu? Haikal ya. Ya. Berarti Ustadz Haikal Ya. juga salah ya? Ya. Oh, berarti. Wah, ini Sanihu Munir juga, Pak. Sanihu Munir. Ustadz Sanihu Munir Munir. juga salah ya? Ya. Jadi begini, Pak Bom, saya juga tidak mau menyalahkan, ya kan? Memang itu kata mereka ada videonya. Jadi begini Pak Bom. Penafsiran ayat ini Pak kan global, Pak.
ya kan? Loh, ini kan kita apa? Saya kan bertanya. Iya Pak, iya Pak. Ada versi-versi masing-masing menafsirkan. Memang tujuannya itu. Tapi kalau Yahtu itu Pak, itu saudara Harun ini global, ini bisa keponakan, bisa keturunan dan lain sebagainya. Berarti Jadi seperti UAS, itu, Pak. saya dengar UAS juga UAS salah dong ya? UAS. Ada videonya nggak dia mengatakan dia saudaranya Ada banyak saya nonton teman-teman ya. UAS bilang Siti Maryam punya anak Isa. Maryam bersaudara dengan Musa dan Harun. Ayah mereka Imran. Imran nggak tahu tuh namanya apa. Ya udah saya ikuti. Saya nggak ngerti Pak. Baru kali ini saya dengar orang Muslim protes ustadznya sendiri. Bukan saya protes Pak, cuma ini kan pengertian Loh, saya Bapak seperti itu. sendiri yang katakan. Saya kan Iya. Iya, ini pengertian saya. Makanya saya tanya Bapak. Saya kan tanya aja, ini kan urusan Bapak. Saya nggak ini semua. Iya. Kalau memang ini ya sudah. Tuh, Bapak tolong jelaskan tuh dalam itu tuh. Tuh, perhatikan tuh. Itu diterjemahkan itu. Tuh, Bapak lihat di. Iya. Wahai saudara perempuan Harun, bukan sepupu. Wahai perempuan Harun, ayahmu bukan orang jahat dan ibumu bukan pelacur. Nah, ini udah terjemahkan ini dari Google ini. Translate ini dari sang pembuka. Berarti benar Ustadz UAS, benar. Ustadz, siapa lagi yang tukang lucu-lucu nih? Saya suka nonton juga nih. Siapa? Ustadz Hidayat. Das Latif juga mengatakan demikian dari Makassar. Das Latif. Maryam itu punya saudara, Ada videonya. Harun dan Musa. Bapak nonton aja lah. Nanti kalau saya putar di sini, saya kena. Bapak yang untung saya kena. Saya kena YouTube saya. Sanihu Munir orang MUI itu Pak. Sanihu Munir orang MUI. Ya lanjut Pak. Gimana itu Pak? Yang saya Bapak saya awal itu tadi gimana Pak? Ustadz keliru tadi Bapak. Itu Gimana? yang saya tanya saja. Bapak kan tadi bilang Ustadz itu keliru, makanya saya tanya. Kalau Bapak mengiyakan, ya saya mau bicara, tapi Bapak tidak setuju ya. Bapak kita belajar, Bapak berseberangan dengan kitab Bapak dengan Ustadz. Ya, kita belajar. Nah ini saudara itu Pak global Pak, saudara itu Pak keturunan bisa seperti itu. Keturunan. Kenapa kita bilang lain Pak? Karena tertulis semua di Alkitab bahwa dalam perjanjian lama juga pun ditulis bahwa Yesus tidak pernah lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu dituliskan lahir di sebuah kota namanya Bethlehem, namanya rumah roti. Makanya di situ Yesus sudah ditentukan dia lahir di kota Bethlehem. Jadi menurut Bapak Yesus itu bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa Yesus menurut Bapak. Bukan. Jadi beda ya menurut Bapak itu. Beda, karena Yesus punya mama Maria. Maria tidak punya saudara namanya Harun dan Musa. Maria tidak punya bapak namanya Imran. Kalau orang Kristen, dengar ya, kalau ada orang Kristen di sini mengatakan Yesus adalah Isa, berarti Anda bilang Isa punya mama bunting 1.500 tahun. Ada ya, Pak. Saya bisa kasih tunjuk. Mau saya kasih tunjuk? Bagaimana? Saya kasih tunjuk? Apa Pak? Kasih tunjuk, silakan. Bapak lihat ya. Tunjukkan Pak. Yesus, Ya. Oke, saya tunjukkan. Yesus punya mama bernama Maria. Maria punya bersaudara Saudaranya Elizabeth. Namanya bukan. Sih. Elizabeth itu tantenya. Sembarang aja kok ngomong. Oke lah, oke. Sembarang. Maria, ibunya Yesus punya saudara bernama Maria juga. Maria ini istri Kleopas. 2 bersaudara. Tidak ada saudara laki-laki. Kalau Bapak punya Isa bernama Maryam. Maryam punya saudara namanya Harun dan Musa. Ini mereka. Bapaknya bernama Imran atau Amran. Ini ayatnya. Berarti Isa punya mama Maryam. Bunting 1.500 tahun. Orang Kristen dengar ya. Ini ayatnya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Sebentar. Santai aja. Kita buka dalam perjanjian lama. Nah, nih. Nama istri Amran ialah Yokhebed.
anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Maryam. Bukan Maria. Saudara mereka yang perempuan. Jadi mereka bertiga ini hidup di zamannya 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, di sini Yesus dan Isa berbeda. Ya, itulah perbedaan kita itu. Dengar, Yesus Berbeda. tidak pernah, Yesus bukan Isa. Bapak punya kitab, saya nggak tahu. Ini saya bicara Yesus. Yesus itu sudah dikasih tahu bahwa Yesus 525 tahun sebelum kedatangan Yesus, Yesus sudah ditentukan akan lahir di kota Bethlehem. Kalau Bapak ke Israel namanya kota Bethlehem, tidak ada pohon kurma satu biji pun, tak ada. Ini ayatnya ya. Oke. Nah, 525 tahun sebelum Yesus lahir sudah ditentukan bahwa Yesus akan lahir di kota namanya Bethlehem. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Yesus bukan dari suku Lewi. Yesus dari suku Yehuda. Ada di mana? Kejadian 49 ayat 10. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Perhatikan, kalau seorang raja manusia, kerajaannya akan stop. Tapi di sini apa? Yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tidak ada kerajaan sejak purbakala. Yesus dialah Sang Firman, dia sendiri Tuhan. Kerajaannya sudah ada. Dia lahir di kota Bethlehem. Makanya kalau ada orang Kristen yang belum pernah pergi ke Israel, mereka bingung-bingung. Mereka samakan Yesus dan Isa. Kalau ahli darah dan teman-teman dan kita semua sudah pernah ke Israel, udah tahu. Di Bethlehem itu yang ada kandang domba, rumah roti. Di situ tidak ada pohon kurma. Ada Pak, ada di potnya depan itu. Mati, tetap mati, nggak bisa. Cuacanya, nggak bisa. Yang ada, Haikal lagi mancing di pinggir kapal. Haikal. Beda ya? Oke Pak? Oh. Jadi Isa dan Yesus berbeda. Pak Bom. Nah, Itu kalau Katolik dengan itu Pak Bom itu gimana itu Pak Bom? ya sama. Saudara saya dan Sama. Katolik sama. Sama. Kenapa? Kenapa? Pak Bom itu Kristen, Protestan atau apa itu? Saya Immanuel. Apa bedanya Saya Pak itu? Mana-mana saja. Ada beda saya. Katolik, saudara saya percaya Yesus. Kan Yesus katakan, 2-3 orang berdoa, memanggil, menyebut namaku, aku ada di sini. Ya. Kita Katolik mengaku Yesus sebagai Tuhan. Advent mengaku Yesus adalah Tuhan. GKI, GKJW mengaku Yesus adalah Tuhan. GBI, GBDI, Gereja Karismatik mengaku Yesus adalah Tuhan. EPK sama, tubuh Kristus. Rasul Kristen tidak mana? menyelamatkan. Jadi Rasul. tetap satu. Iya, Pak Bom. kan Paulus Tuhannya tetap ada satu. di satu, ada beda. Kalau yang dibahas Tritunggal itu apa itu Pak Bom? Yang dalam akhir. Kalau Tritunggal ada, itu dari Kejadian sudah jelas ada Tritunggal. Pada mulanya firman, Allah, Roh, firman. Makanya kalau ada orang yang bicara bilang Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Yesus, Roh adalah Yesus. Nah, ini contohnya ayatnya ya, Alkitab ya. Nah, Bapak kan mau tanya ke Pak Henry. Makanya nanti Bapak tolong tanyakan sama Pak Henry yang katakannya Bapak ya adalah Yesus. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Nah, Bapak tolong kasih ayat ini. Bilang ini ada titipan dari Pak Bogom. Dia bisa jawab nggak ini? Coba. Ini contoh Pak. Ini orang Kristen udah ngerti loh. Nah ini loh. Nih. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong
Nah, penolong ini Roh Kudus. Yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, nanti Bapak tanya sama Pak siapa tuh Henry aja. Henry ya, yang Bapak bilang. Henry, Pak. Nah, saya belum pernah ketemu dia. Kalau saya ketemu, saya ingin sekali dialog sama dia. Pertanyaan saya sama dia, tolong jelaskan sama saya ini. Kalau Ini ini Pak. Bom, aku akan minta kepada Bapak. Ini siapa yang berkata ini? Yesus. Ini Yesus yang berkata. Dia minta ke Bapak. Maksudnya gimana itu, Pak Bom? Ya makanya, Bapak kan cuma bukan bertanya sama saya. Bapak bertanya masalah Henry Tan kan? Betul nggak? Ya. Ya kan? Kan bukan Bapak bertanya sama saya. Bapak bertanya tentang Henry Tan. Iya Pak. Ini kan ayat ini kan saya tanya juga Pak. Kalau Bapak Ayat bertanya ini sama yang saya berbeda lagi. Nanti saya akan jawab yang berbeda. Tunggu dulu Pak. Saya kan mau titip pesan buat Bapak supaya Bapak bertanya sama Henry Tan. Oke? Sama Joshua Tewu juga. Oke? Paham Pak? Nah, kalau memang aku nih Yesus, pertanyaan saya begini. Kalau mereka Henry Tan bilang aku tuh Yesus, Henry Tan bilang Bapak tidak ada. Bapak tuh Yesus, kan betul nggak? Betul nggak? Makanya Bapak tanya, kalau aku nih Yesus, pertanyaan saya begini. Yesus akan minta kepada Yesus dan Yesus akan memberikan kepadamu seorang Yesus. Bahasa Indonesia bisa paham. Mengerti bahasa saya, Pak? Masih bingung saya nih Pak. Kalau masalah ini masih bingung saya. Bingung kan? Makanya Bapak nggak usah bertanya. Dengar dulu Pak Bom. Bapaknya bingung, apalagi Henry. Lebih bingung, Pak. Gimana sih Bapak? Lucu-lucu aja. Aku mengutus aku sama saja ya. Itu baru satu ayat, Pak. Kalau secara Alkitabiah, Pak Bom bukan orang hebat. Tapi kalau saya tanya, pasti orang kebingungan, Pak. Apalagi Bapak sudah bingung kan? Masih banyak lagi, Pak. Kamu udah paham? Sekarang Bapak tanya tentang kekristenan. Silakan. Ya itu aja Pak. Itu aja sih Pak Bom. Sebentar, oke Pak Frans, makasih ya. Oke, silakan. Silakan teman-teman di sini siapa yang mau dialog? Silakan. Oke. Gini loh Pak Frans. Ngapain sih harus disama-samakan Isa itu dengan Yesus? Ngapain sih harus disama-samakan? Apakah nggak bisa berdiri sendiri gitu? Keyakinan Contohnya, Pak Batak kan keyakinan Pak. Kita kan nggak bisa berubah keyakinan. Tapi kan karena Bapak ya silakan, karena kami ya begini. Iya, saya. itu yang jadi Tapi kan tetap masalah. saling menghormati kan. Contoh gini. Kita juga menghormati orang Konghucu. Konghucu agama yang baru lah, Konghucu. Tapi tidak pernah menyamakan dia dengan agama yang lain. Makanya aman-aman aja. Nah, di saat ada Islam dan Kristen itu Pak, sebenarnya itu istilahnya itu apa ya? Jadi hampir dempet Pak, hampir dempet. Kalau saya lihat. Gini, iya hampir dempet karena bedanya cuma 600 tahun ya. Artinya gini Pak Frans, kan sudah ada Tuhan sejak dulu kala. Kok bisa lagi ada Tuhan abad ke-7 gitu loh Pak Frans? Kok bisa lagi ada Tuhan abad ke-7 dan seperti ngemis-ngemis menyamakan dia dengan Tuhan yang sudah ada sejak dulu kala gitu loh Pak Frans. Ya kalau memang ada Tuhan abad ke-7 yang Pak Frans percaya, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi jangan disama-samakan dengan Tuhan yang sudah ada sejak purbakala Pak Frans gitu. Coba aku mau bukan. Kami tidak mempersamakan Pak. Yesus itu tidak kita persamakan dengan Tuhan kami. Tuhan kami kan Tuhan semesta alam yang semenjak diciptakan bumi itu Tuhan kami. Seorang Muslim itu saja. Tapi kan Yesus itu Tuhan Anda. Seperti itu kan beda. Gini Pak Frans. Bumi mana yang diciptakan Tuhan Anda Pak Frans? Itu ada di Al-Quran itu Pak. Ada di Al-Quran itu dijelaskan. Gini. Al-Quran itu kan agama Pak Frans kan ada tahun 700-an ya. Benar ya. Nah, bumi mana yang diciptakannya lagi? Karena bumi yang tempat kita berpijak sekarang ini sudah ada sejak zaman dulu kala gitu loh. Bukan. Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Nabi Isa itu Tuhannya kami juga. Semua nabi itu Tuhannya kami juga. Semua yang dibawa tauhid dulu itu seperti itu.
Oh, berarti bukan Allah SWT Tuhannya Pak Frans ya? Nah, Bukan itu ya? Allah SWT, itulah Tuhan itu. Yang maksud kami saya itu Tuhan itu Allah SWT itu. Tuhan semenjak alam semesta ini diciptakan, itulah Tuhan. Dan dia Iya. mengutus para nabi-nabi itu keyakinan Iya. saya. Iya, itulah keyakinan Abang kan. Itulah Allah SWT kan. Nah, sebelum ada Allah SWT kan sudah ada Tuhan sih, Pak. Sebelum Allah SWT ada kan sudah ada Tuhan. Enggak, kalau menurut saya enggak ada, Pak. Cuma Allah SWT aja yang ada, Pak. Menurut saya, keyakinan saya. Yang menciptakan bumi dan langit. Gini, Tujuh lapis. anggap aja aku guru sekolah minggu dulu, nggak apa-apa. Coba, sebelum ada Islam, kan sudah ada Israel kan? Benar ya? Nah, orang Israel punya Tuhan toh? Punya ya? Iya, punya Tuhan. Jadi, Tuhannya orang Israel ini, Tuhannya Islam gitu? Oh, bukan. 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 Nah, itu makanya Pak, makanya aku bilang ada dua Tuhan di situ Pak. Tuhannya orang Israel, itulah Tuhan kami, dan Tuhannya Abang, gitu. Gitu loh, paham ya? Jadi ada dua Tuhan yang berbeda, menciptakan bumi yang berbeda juga. Cuma yang tidak kita temukan, mana bumi yang diciptakan Tuhannya Abang, gitu. Karena bumi tempat kita berpijak ini, yang menciptakannya Tuhannya Israel, gitu. Tuhannya Israel lah yang menciptakan bumi kita ini. Nah, sekarang Tuhan Abang mengklaim bahwa dia pernah menciptakan bumi. Bumi yang mana diciptakannya gitu, Bang? Silakan, Bang. Nah, jadi begini, Nabi Adam diutus kan manusia pertama, kan dia punya Tuhan Nabi Adam kan? Ya, seperti itu. Nah, Tuhannya Nabi Adam itu Tuhannya kami. Nah, muncullah Nabi lagi, ya kan? Penyempurnaan semuanya. Nah, utusan-utusan itu. Oh, Jadi berarti itu, ada Tuhan yang berbeda ya? Ada Tuhan yang berbeda ya? Satu Bang, satu Tuhan. Allah itu aja menurut kami. Allah yang menciptakan dari Adam sampai sekarang. Iyalah, Allah SWT ya. Iya. Sebentar ya. Allah SWT. Nah, itu yang mau aku tanyakan. Kan udah ada Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Ribu kali nih. Ribu kali kau. Orang lagi dialog. Anjing ribut. Bikin sudah dia jadi RW itu apa macam mana pun. Gini. Aku rusak sekali. Kalau mendengar kata Allah SWT, anjingku langsung teriak-teriak. Entah kenapa itu. Asal dengar Allah SWT, anjingku teriak-teriak. Anak Batak hancur. Aduh. Oke. Negara Batak ini. Iya, benar. Adikku rusak sekali dia. Nah, itu yang aku bilang tadi, Bang. Coba Bang jelaskanlah dulu. Jelaskanlah biar kita dengar juga. Udah itu biar yang Anak Bata. Iya. Silakan. Anak Bata. Jadi begini Anak Bata. Saya kan menjelaskan begitu. Nabi Adam diciptakan, itu dijelaskan di Al-Quran semua, ya kan? Dia punya Tuhan. Enggak ke Quran loh, Pak. Enggak ke Quran. Aku enggak bawa Alkitab juga. Enggak usah ke Quran. Kan Secara keyakinan yang saya jelaskan itu berdasarkan yang saya baca dan yang saya imankan. Seperti itu. Jadi coba jelaskan. Ya udah itu Tuhan alam semesta, Tuhan yang pertama menciptakan manusia, pertama menciptakan langit dan bumi. Itu saja, Pak. Nah itu masalahnya, Pak Frans. Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya orang Israel. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhannya orang Israel. Gitu loh, Pak. Bukan Allah SWT gitu. Nah, kalau Pak Frans mengatakan Allah SWT itu Tuhannya Pak Frans, enggak apa-apa, kita terima aja. Ya, Cuma kalau Bani Israel itu Tuhannya itu ketika menjadi pengikut para rasul kayak Nabi Musa, ya itu benar karena belum ada Islam itu, Pak. Nah, itu kan tetap menyembah tauhid, membawa agama yang dibawa oleh Musa. Tauhid itu konsep ketuhanan, Pak. Sebentar, Pak Frans. Tauhid itu konsep ketuhanan. Iya. Nah, sekarang yang aku tanyakan, orang Israel kan sudah punya Tuhan dari dulu, Pak. Dan Tuhannya orang Israel lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu diakui dunia. Makanya sekarang negara Israel berjaya. Karena memang semua orang setuju bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kan begitu. Udah saya fix ya, satu Tuhan ya. Tuhannya orang Israel ya kan.
Nah, kenapa di abad ke-7 ada lagi Tuhan yang namanya Allah SWT gitu loh. Bagaimana Bapak mau menerima kehadiran Tuhan yang baru hadir abad ke-7 itu? Silakan Pak. Kenapa Bapak bisa percaya dia? Sementara sebelum dia ribuan tahun sudah ada Tuhan gitu. Silakan Pak. Anak Bata. Jadi begini anak Bata. Jadi seperti ini. Tuhannya orang Israel. Dulu itu kan Nabi Musa kan punya pengikut Bani Israel, ya kan? Semua nabi-nabi dulu kan nabi-nabi ada Bani Israel. Itu kan membawa sistem konsep ketuhanan Allah SWT semuanya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika ada Nabi Muhammad turun, baru Sebentar. Saya minta maaf, saya potong ya. Saya potong. Sebentar, Pak. Nabila, saudara terkasih Nabila, silakan hubungi Pak Bom. Ya. Silakan hubungi Pak Bom, ya. Kalau Anda mau dibaptis, ya. Silakan hubungi Pak Bom, ya. Silakan ya. Ini ada orang yang bertobat ya. Silakan hubungi Pak Bom, nama Nabila, tolong ya. Nanti Pak Bom arahkan adik Nabila untuk cari hamba Tuhan di mana Anda tinggal, atau nanti saya utus hamba Tuhan untuk hubungi Anda. Silakan. Oke, yang lain lanjut.